Shalom kekasih Kristus, kebahagiaan yang indah dalam Tuhan adalah saat kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini saya berdoa dan berharap agar kita diberikan kelembutan hati, karena dengan hati yang lemah lembut kita akan mewarisi bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari yang bahagia ini kami naikkan syukur kepadamu karena kembali kami dapat menerima dan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, kami mohon terus Engkau bekerja lewat hamba-Mu melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang khusus untuk kami Tuhan, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang spesial, adalah pribadi yang terus senantiasa diberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membawa iman percaya kami untuk terus berakar dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati kami agar kami terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan mengeraskan hati. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 2 ayatnya yang kelima. Demikian firman-Nya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kekasih, bila kita mau berkata jujur, betapa seringnya kekerasan hati menghambat kita untuk maju, baik dalam kehidupan maupun dalam iman. Ambil satu contoh yang sederhana saja. Ketika kita merasa terlalu gengsi untuk berbaikan dengan sahabat atau anggota keluarga sendiri, kita ingin mereka yang memulai lebih dahulu, meski dalam hati kita sudah digerakkan untuk itu. Bukankah itu sering sekali terjadi pada kita? Jika untuk masalah sepele saja sudah sulit, apalagi ketika kita jelas-jelas salah dan harus minta maaf. Wah, beratnya bukan main. Rasa gengsi membuat kita lebih suka mengeraskan hati, membiarkan perselisihan berlarut-larut ketimbang segera menyelesaikannya. Tuhan kerap berbicara lewat hati nurani kita dan mengingatkan kita akan banyak hal. Tetapi kekerasan hati seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan segera dan secara tepat seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita berlaku bagai orang paling benar, paling tahu segalanya dan tidak pernah salah. Sekalipun pendapat atau saran orang lain lebih baik, hati yang keras atau keras hati tidak selamanya baik. Apalagi kalau sesuatu yang diyakininya salah, semuanya akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupannya. Kekasih Kristus, kita membaca kisah tentang tulah yang terjadi di bangsa Mesir karena Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Sesungguhnya pada awalnya bukanlah demikian, tetapi yang Alkitab katakan pada awalnya Firaunlah yang mengeraskan hatinya. Jika kita teliti mempelajari seluruh teks yang terisi tentang kekerasan hati Firaun, maka dari 10 tulah yang terjadi di bangsa Mesir, kita akan temukan pada awalnya Firaunlah yang mengeraskan hati sebanyak 6 kali. Jadi pada kesempatan pertama sampai kesempatan kelima sebenarnya adalah Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri. Bila kekasih Kristus memperhatikan tentang kekerasan hati Firaun, sebagaimana kisah tentang tulah terhadap bangsa Mesir dapat mengingatkan kita akan bahayanya mengeraskan hati, sehingga membuat Tuhan muak dan murka akan apa yang telah kita lakukan. Kekasih, renungan firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan dan menegur kita. Ketika kita terus mengeraskan hati, tidak mau mendengar dan taat melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan murka karena kita tidak mengenal jalan Tuhan seperti tertulis dalam Ibrani 3 ayat 10. Itulah sebabnya Allah murka kepada angkatan itu dan berkata, "Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengerti jalanku." Mereka tersesat bukan karena tidak tahu jalan ke rumah, tetapi hatinya tersesat karena mereka tidak ada terang, tidak ada pegangan, tidak ada tuntunan. Jadi hidupnya seperti di padang gurun dan dalam kegelapan. Ini dampak dari mengeraskan hati. Jadi jangan mengeraskan hati bila tidak ingin fatal dampaknya.
Kekasih, orang yang mengeraskan hati adalah orang yang jiwanya masih terikat oleh hawa nafsu duniawi dan materi. Jiwanya dikuasai dan dikendalikan keinginan daging dan keangkuhan. Hati mereka dipenuhi oleh pikiran yang cemar, jahat, dan kotor. Ini akan tercermin dalam kehidupannya yang tidak diwarnai dengan kasih Kristus. Apa yang diperbuat adalah cerminan hati. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima keselamatan dan hidup sebagai orang yang dilahirkan kembali? Sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, kita telah diberikan hati yang baru. Hanya melalui iman kepada Kristus, kita menerima hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang membenci kejahatan dan gemar melakukan kehendak Tuhan. Kekerasan hati sesungguhnya telah dilakukan oleh bangsa Israel, di mana Tuhan merancang berkat bagi bangsa tersebut dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan ingin menjadikan mereka bangsa yang merdeka, bukan budak. Tetapi di sepanjang proses keluarnya mereka dari Mesir, Israel sering menolak didikan Allah, memberontak terhadap rancangan Allah. Hal itu menjadikan mereka banyak mengalami kegagalan dan kehancuran. Kegagalan yang dialami bangsa Israel ini mestinya cukup untuk menjadi peringatan bagi kita, supaya tidak ikut-ikutan mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan. Bila mana ini terjadi, hati yang keras berawal dari penolakan terhadap firman Tuhan, merendahkan karyanya, dan tidak memahami jalannya. Kekasih, melalui renungan hari ini, apa yang telah kita terima? Mari ubahlah hati kita dengan hati yang baru, yaitu hatinya Yesus. Dengan kata lain, ketika kita menerima dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu Kristus mulai hidup dan tinggal dalam diri kita. Untuk itu, jangan mengeraskan hati. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami melalui renungan ini agar kami memiliki hati yang lembut dan jangan mengeraskan hati. Sekalipun itu mungkin persoalan yang kecil, biarlah kami untuk diberikan kemampuan menyelesaikannya dengan baik, Tuhan. Jangan membiarkan sekecil apapun permasalahan yang mengganggu hati kami. Maka dari itu Tuhan, kami rindu Engkau terus memberikan hati yang lembut, supaya itu tidak menjadi penghambat bagi iman percaya kami dalam kami melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami rindu kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam hal kebenaran. Kami tidak mau dikendalikan oleh keinginan daging dan keangkuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, mampukan kami, terus Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki kewaspadaan dan menjaga hati kami, supaya terpancar kehidupan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan iman percaya kami pada hari ini, supaya kami juga tidak menjadi orang yang ikut-ikutan mengeraskan hati terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, terlebih terhadap pimpinan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.